Pindah, coba deh lihat foto-foto panen kita tahun lalu. Sedih ya, hasilnya kurang maksimal karena cuaca yang tiba-tiba ekstrim dan biaya pupuk yang terus menaik. Padahal petani sudah bekerja keras. Menurut kamu, apa sih tantangan petani di era sekarang? Betul banget, Kak. Saya petani sudah mencoba yang terbaik, tapi alam dan habitatnya seringkali sulit diprediksi. Tantangan saya sih menurut itu tebak-tebakan ya. Kita sering harus menebak kapan aja sih waktu terbaik untuk menyiram atau seberapa banyak sih yang kita pupuk yang benar-benar dibutuhkan tanaman. Kalau tebakannya salah sih kita bisa rugi waktu, rugi tenaga, dan jelas rugi uang. Nah, betul sekali. Dan kenapa video ini sangat penting? Setelah ini. Halo sahabat tani dan pecinta inovasi. Selamat datang di podcast Bertani Cerdas. Nah, tempat kita membahas bagaimana teknologi mengubah cara kita menanam, merawat, dan memanennya. Nah, dengan saya, Bulan Afina Hubairo, dan rekan saya, Benya Surum Sarifudin. Nah, di sini kita akan mengutik tentang judul pada hari ini, yaitu menguak rahasia hasil panen maksimal dengan AI dan sensor. Oke, bersama narasumber saya ditemani oleh Mbak Ina. Nah, sebelum kita masuk ke segmen pertanyaannya nih ya, yang lebih krusial nih. Nah, bagaimana kita bisa mencapai hasil maksimal dengan sumber daya yang minimal? Oke, izin menjawab ya, Bulan. Dulu tuh bertani itu pakai seninya menebak, di mana petani itu cuma mengandalkan intuisi, pengalaman, dan cuaca. Tapi sekarang kita sudah memasuki era di mana petani sudah mendapatkan inovasi teknologi pertanian di mana berbasis data. Nah, kita di sini akan membahas dua tokoh utama kita, yaitu sensor dan AI. Nah, maksudnya kita akan membahas tentang dua tokoh utama sensor dan AI ini apa sih? Terus manfaatnya itu apa? Nah, manfaat dari sensor ini itu ibaratnya sebagai mata presisi yang ada di lahan itu, yang dimana dia bisa mendeteksi kelembapan tanah, suhu, udara, dan tanah. Lalu di sini juga dia bisa melihat kandungan nutrisi seperti dari nitrogen, fosfor, kalium, dan juga dia bisa melihat pH tanahnya dan intensitas cahayanya. Lalu AI-nya sendiri dia bisa sebagai pendeteksi polanya, terus memprediksi risiko yang terjadi pada tanahnya atau tanamannya. Lalu dia juga bisa memberikan rekomendasi aksi yang spesifik. Gitu, Bulan. Oh, berarti banyak juga ya dia memberi manfaatnya ya. Nah, kalau bisa contoh nyata ini apa sih? Contoh nyatanya nih ya, sensor kelembapan mendeteksi petak A misal, itu kering, terus si petak B ini cukup lembab. Nah, AI ini pasti akan menyarankan atau mengeluarkan sinyal-sinyal suara-suara kayak irigasi hanya petak A ya sebanyak 5 liter. Terus hasilnya hemat air, hemat biaya, dan tanaman tumbuh optimal gitu. Berarti kita nggak usah kayak pakai nyewa orang lagi untuk kayak melihat kelembaban tanah atau kekeringan itu ya. Oke. Terus nih ya, kan katanya tadi tuh drone juga salah satu termasuk dalam unsur tersebut gak sih? Iya, betul. Terus kalau drone dan AI ini cara kerjanya ini gimana untuk citra si drone dan AI ini sendiri? Cara kerjanya nih ya, si drone ini akan terbang di atas lahan para petani itu, terus mengambil gambar daunnya. Terus AI ini akan mengenali warna abnormalnya, misalnya kuning, terus bercak, lalu layu. Nah, si AI ini akan menyimpulkan dari hasil gambar tersebut. Misalnya dia menyatakan adanya gejala awal penyakit dari si daun tersebut. Nah, petani ini bisa langsung bertindak sebelum penyakit tersebut menyebar luas ke semua tanamannya. Oh, berarti perannya penting juga ya. Betul. Nah, kita masuk ke segmen ketiga nih ya. Kita asik banget nih hari ini tadi untuk yang lebih presisinya. Nah, kita masuk ke segmen yang ketiga ini. Nah, efisiensi fantastis nih ya. Dari hal tersebut ini apa sih? Efisiensi fantastisnya si air sama si pupuk ini dan tenaganya digunakan hanya saat dan di tempat yang dibutuhkan saja. Jadi 3 manfaat untuk petani itu seperti itu ya? Iya, betul. Berarti kita nih kayak nggak terlalu kebanyakan air atau kekeringan air ya dengan adanya tersebut.
Oke, terus yang kedua nih, produktivitas itu dia bakalan menjolak ataupun kurvanya atau menurun atau gimana sebenarnya? Pastinya akan melonjak dong, Oke. karena kan kita sudah pakai AI dan sensor, di mana si AI dan sensor ini sangat amat membantu para petani kita yang sekarang ini, apalagi petani-petani muda. Oke. Dimana tanaman itu akan tumbuh sangat optimal dan panennya akan meningkat 20-40% guys, gitu. Keren juga ya, gila nih. Betul banget, jadi jangan lupa dicobain ya. Oke. Kita masuk nih ya ke segmen berikutnya nih ya. Wah, makin kesini nih kayak makin seru aja nih perbincangan tentang petani ya. Kita sebagai petani Gen Z ini harus culture juga ya. Gitu. Oke, kita selanjutnya ke segmen selanjutnya itu. Nah, prediktibilitas tinggi nih ya. Menurut kamu sendiri nih, kalau misalnya kita menggunakan sensor tersebut ataupun kayak mengulik tentang gaya bertani channel tersebut, apakah prediktibilitasnya akan tinggi? Tentu aja pasti akan ada risiko-risiko yang merugikan petani-petaninya itu. Jadi misalnya risiko gagal panen berkurang gitu. Oke. Petani bisa juga merencanakan panen dan distribusi dengan lebih pasti guys. Jadi nggak ada lagi tuh sistem nebak-nebak kayak cuacanya ini kayaknya bakal hujan deh, ini bakal nggak hujan deh gitu. Langsung udah dari apa ya? Oke. Kayak wah ada cuacanya ini. Karena jujur ya, kayak akhir-akhir ini nih cuaca lagi. Iya, nggak bisa diprediksi. Iya, betul. Nah, kita juga mikir kok sekarang harga sayuran mahal gitu ya. Oke. Jadi mungkin karena berbasis AI dan juga seiring berkembang zaman ya. Ya, betul. Nah, terus kita akan lanjut ke segmen berikutnya nih ya, segmen keempat, tantangan dan harapan nih. Menurut kamu sendiri tantangannya apa dulu nih dari tantangannya? Lagi tantangannya tentang biaya, bener gak? Kenapa? Kok bisa? Biayanya pasti akan lebih mahal. Tapi di awal doang kan? Karena di awal doang. Oke. Kayak bisa kalau petani dulu kan masalah tuh berkelanjutan ya. Iya. Karena dia akan terus membelikan pupuk, gagal panen. Nah, kalau ini cuma di awal doang, karena kan kita mengandalkan AI. Terus yang kedua juga kita tantangannya itu ada di literasi digital. Nah, di mana petani yang sekarang tuh masih umumnya masih banyak yang kurang paham dengan digital. Gaptek ya. Oke. Nah, maka dari itu di video ini tuh kita menyarankan kepada petani-petani Gen Z untuk merealisasikan si ide kita ini. Oke. Terus yang ketiga itu ada konektivitas internet. Nah, di mana sawah-sawah tuh lahan-lahan yang para petani itu melakukan penanaman itu biasanya ada di pelosok-pelosok gitu kan. Iya, betul. Nah, jadi si internetnya ini tidak memadai gitu loh. Untuk si AI dan sensor. Maka dari itu uji cobanya mereka rata-rata itu ada di perkotaan atau mungkin kayak pinggir-pinggir kota gitu loh. Kayak masih internet itu masih yang dikit gitu. Berarti ya? Kalau untuk pelosok itu kita masih cukup rentan ya. Masih kayak masih masa uji coba gitu. Berarti kalau misalnya kayak tantangan yang dari ketiga tadi itu ya tentang biaya awal, terus juga literasi digital yang masih gaptek, terus juga konektivitas internet. Nah, sebetulnya tuh biaya awal ya, berarti itu cuma mahal di awal doang kan? Awal doang mahalnya, karena kan kita harus kayak membeli alat-alat yang AI-nya, sensornya itu sangat mengeluarkan duit yang sangat banyak. Tapi lebih oke loh daripada kita nyewa petani gitu ya. Betul. Kita memakai jasa petani itu seimbang menurut saya, jadi harganya antara pakai teknologi yang sekarang dengan rasa kerja itu. Guys, kita pindah tempat ya guys ya, karena kayaknya di sini harusnya lebih adem gak sih? Kayak ada nuansa mendung jadi gitu. Seru juga kan kita masuk sini topiknya wah lebih seru banget, lebih kece banget nih. Nah, tadi udah yang mana tuh? Udah mau nyampe di bagian tantangannya. Sekarang kita akan bahas tentang harapannya nih, gimana nih menurut kamu nih harapannya untuk dari materi kali ini? harapannya di mana kalau itu ada pemerintah dan swasta itu mulai subsidi alat-alat sensor ini guys. Jadi nggak cuma dari biaya yang dari individu gitu, tapi pemerintah juga mendanai si alat sensor ini untuk perkembangan teknologi pertanian kita. Biar sebanding nih sejajar dengan negara-negara yang lain, biar kita nggak ketinggalan. Betul. Terus selanjutnya apa? Yang kedua itu ada aplikasi yang berbasis seperti Android yang
yang ramah untuk petani. Oh, Jadi kita pakai aplikasi itu guys, nggak cuman kayak apa ya sensor AI-nya aja, tapi kita juga bisa lihat dari si aplikasinya ini. Jadi Oke, kalau oke. bangun nih petaninya kayak buka HP, cek gitu, cek aplikasi, tanaman aku aman, gini gitu. terus yang ramah bagi petani berarti jangan yang terlalu sulit ya. Biar petani juga kayak nggak terlalu gaptek banget ya petani ya, betul betul. Terus yang ketiga ini ada pelatihan digital di Balai Penyuluhan. Nah, Maksudnya gimana tuh? nggak cuma dari pemerintah yang mendanai terus si aplikasinya diadain untuk petani, tapi kita juga harus yang pertama dan utama itu adanya pelatihan digital dulu biar si petani-petani itu nggak ketinggalan yang namanya tentang digitalisasi. Oke. Guys. Oke, berarti selain itu kita nih berarti harus ngadain pelatihan ya, biar petani ini bisa lah ya. Nah, oke guys, selanjutnya kita akan masuk session penutupan ya guys ya. Nah, masa depan bertani yang cerdas nih, bayangkan jika masa depan. Masa depan kita itu petani ketika bangun pagi nih buka mata gitu, udah buka aplikasi terus dia langsung tahu gitu, Ya. hari ini irigasi kita 3 liter di petak A, terus tambahin pupuk di petak C, terus kita waspadai nih hama-hama yang terjadi di petak-petak lainnya. Wah, itu kayak harapan banget ya, harapan Jadi banget. kayak si petani tuh kalau buka mata subuh-subuh nggak perlu lagi tuh namanya siap-siap ke ladang gitu, cuma tinggal buka aplikasi, lihat ladangnya, wah ternyata semua petaku aman, atau ada petaku di sini-sini ada hamanya nih, nanti aku cek, aku kasih kayak misal obatnya atau ininya gitu. Bayangin deh kalau misalnya kita masa depan kita bakalan kayak gitu, wah berarti sistem pertanian kita nih gila makin kacau banget ya. Nggak kalah keren deh sama negara-negara lain. Oke, betul. Nah guys, itulah sesi kita pada hari ini. Nah, bertani bukan hanya soal untuk menebak, nah, tetapi juga soal untuk membaca data dan bertindak cerdas. Teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita pada hari ini, yakni Bertani Cerdas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Lihat deh si Ardin dia lagi ngapain ya? Kita lihat yuk. Ardin, kamu lagi nonton apa sih? Aku tuh lagi nonton podcast tentang bertani cerdas. Kesimpulan yang kamu dapat dari video itu apa sih, Din? Nah, jadi bertani cerdas tuh bukanlah yang memakai tradisional, melainkan dia memakai modern, yaitu dengan AI dan juga sensor canggih. Nah, kita juga harus berani berinovasi, yaitu mempelajari cara dia memakai AI dan juga sensor. Nah, kita juga harus mempersiapkan diri untuk musim panen selanjutnya, dan sampai kita gagal di musim panen yang akan mendatang. Jadi gitu. Nah guys, itu adalah kesimpulan dari video edukasi kami tentang tema Bertani cerdas. Nah, bersama saya Bulan Afina Humairo. Dan saya Yasir Mala. Saya Ardin. Saya Dinda Marisha. Saya Wena Zuruf Sarifudin. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.